Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut materinya, yaitu tentang karir dan profesi dalam desain grafis. Materi ini menjelaskan berbagai pekerjaan yang dapat digeluti oleh seorang yang memiliki kemampuan desain. Di industri kreativitas sangat luas, sehingga peluang karir bagi desain grafis juga sangat beragam. Apa itu profesi desain grafis? Profesi desain grafis adalah pekerjaan yang berfokus pada pembuatan visual untuk menyampaikan pesan, ide, maupun informasi secara menarik dan mudah dipahami. Visual ini bisa berupa gambar, ilustrasi, tipografi, warna, ataupun elemen desain lainnya. Seorang desainer grafis biasanya bekerja untuk membuat media poster dan brosur, media konten digital, Instagram post, banner web, produk kemasan, ilustrasi dan ikon, desain untuk aplikasi web. Tempat desainer bekerja, perusahaan bertugas membuat sebuah keperluan visual perusahaan seperti poster, event, konten sosial media, template presentasi, sampai desain produk. Agensi periklanan, mereka jalan dalam tim besar yang menangani berbagai klien, membuat kampanye iklan, branding, konten kreatif. Terus ada percetakan, membuat desain untuk kebutuhan cetak seperti spanduk, undangan, kartu nama, banner, event, dan katalog. Studio kreatif, berfokus pada animasi, video fotografer, dan ilustrasi. Freelancer, bekerja mandiri, bisa menerima proyek dari klien lokal maupun internasional. Jenis-jenis profesi dalam desain grafis. Berikut penjelasan detail dari setiap profesi di umum di industri kreatif. Graphic designer, proses paling umum dalam dunia desain grafis. Tugasnya membuat poster, brosur, banner, logo, dan konten media sosial, mengatur layout, memilih font, gambar, dan elemen visual, memastikan desain komunikasi menarik. Terus ada ilustrator. Pada pembuatan gambar manual atau digital, tugasnya membuat karakter komik, ilustrasi buku, maskot, perusahaan, dan ikon. Biasanya punya gaya gambar tertentu, kartun, realistis, anime, dan lain-lain. Bekerja untuk merancang tampilan aplikasi web, mendesain visual tampilan, memastikan aplikasi mudah digunakan, alurnya nyaman. Tugasnya membuat preframe, prototipe, dan desain final, bekerja sama dengan programmer. Motion graphic design, membuat animasi dan grafik bergerak. Tugasnya video promosi, opening YouTube, animasi logo, iklan bergerak menggunakan software seperti After Effects. Terus ada ART Director, posisi tingkat senior, tugasnya mengarahkan konsep visual proyek, memimpin tim desain, menjamin desain sesuai standar BRIN, bertanggung jawab pada kualitas akhir, layout, ahli pada penataan teks dan gambar di media cetak. Tugasnya menyusun majalah koran, buku, katalog, menjaga komposisi agar rapi, nyaman
nyaman dibaca dan infografis. Branding designer, spesialis membuat identitas merek. Tugasnya mendesain logo, menentukan warna font, style visual, membuat brand guidelines. Pentingnya menjaga konsisten visual di perusahaan. Selanjutnya itu social media designer, membuat konten visual khususnya untuk platform digital. Tugasnya feed Instagram, story, ADS atau iklan, harus cepat, kreatif, dan peka terhadap tren internet. Terus ada foto editor, fokus pada pengelolaan foto. Tugasnya mengoreksi warna, menghapus objek, memperhalus skin, editing produk untuk ads, comment, share. Umumnya bekerja di studio foto, toko online, dan agensi. Itu packing designer, mendesain kemasan produk. Tugasnya membuat desain box, botol, pop-up, memilih bahan kemasan, mengatur informasi produk, harus paham estetika dalam fungsi fisik kemasan. Terus ada keahlian yang dibutuhkan. Agar bisa bekerja di industri desain, seorang desainer harus menguasai skill teknis, menggunakan software seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Canva, Figma untuk memahami konsep desain, peka terhadap warna, bentuk, dan layout, dapat memvisualisasikan ide dengan cepat. Terus ada skill komunikasi. Skill komunikasi mampu memahami kebutuhan klien, bisa menjelaskan konsep dengan jelas. Kreativitas, mampu menghasilkan ide baru yang menarik dan unik. Terus ada manajemen waktu, mengerjakan banyak tugas dalam deadline yang ketat. Soft skill pendukung, selain skill teknis, desain juga butuh kemampuan tambahan. Kerja tim, sering bekerja sama penulis, fotografer, developer, problem solving, mencari visualisasi visual dari masalah klien, adaptasi, harus mengikuti tren dan teknologi baru, presentasi, menjelaskan konsep secara meyakinkan,
Manajemen revisi tidak menerima flashback dan perbaikan. Jadi kesimpulannya, profesi selain desain grafis memiliki banyak cabang seperti grafik, desain, ilustrator. Setiap profesi memiliki tugas yang berbeda dan membutuhkan kemampuan khusus. Untuk menjadikan desainer profesional, diperlukan skill, teknik, software desain, dan soft skill. Dunia kreativitas memberikan peluang kerja yang luas, baik di kantor maupun di influencer. Oke, cukup sekian materi kita pada minggu hari ini. Bertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.